Halo Sobat 7, saya Kak Seto. Pendidikan paling dasar bagi anak didapatkan dari orang tua. Lalu bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita di era digital seperti saat ini? Kita akan bahas semuanya di Sabtu Me Time Trans 7. Ya, ibaratnya kata bijak, mendidik anak perlu orang sekampung. Jadi semua perlu peduli pada pendidikan anak. Tentu paling pertama adalah para orang tua, ayah dan bunda. Nah, kemudian juga lingkungan, mungkin ada kakek, ada nenek. Kalau misalnya di rumah ada paman atau bibi, ya itu juga terlibat. Dan juga tetangga kiri kanan. Artinya banyak kasus misalnya dalam keluarga yang bermasalah, misalnya kadang-kadang tidak ada orang tua sibuk ya, atau berada di luar kota. Nah, tetangga kiri kanan juga perlu peduli. Dan kemudian yang terakhir adalah pendidik formal, yaitu para bapak dan ibu guru yang memberikan pendidikan di lembaga pendidikan formal atau di sekolah. Ya, di dalam mendidik anak, maka yang paling penting diperhatikan adalah kondisi anak itu sendiri. Karena setiap anak berbeda. Jadi ada anak yang misalnya tipe visual, jadi memang dia melihat, tapi mungkin pendengaran kurang. Ada tipe auditif, misalnya anak di sekolah belajar mungkin sambil coret-coret, tidak melihat. Nah, kadang-kadang dilempar kapur sama langsung, "Hei, lihat ke depan dong." Padahal dia menyimak, tapi dengan kekuatan pendengarannya. Ada juga anak yang tipe kinestetik, nggak bisa duduk diam. Jadi justru dengan bergerak, mungkin lari sana, lari sini, tapi bisa menyimak lebih efektif. Nah, itu juga tidak bisa dibilang, ayo duduk manis, nggak boleh kesana kemari, dan sebagainya. Jadi dengan memperhatikan kondisi setiap anak yang berbeda, maka pendidikan yang kita berikan juga akan lebih optimal. Jadi intinya, anak bukan sekedar objek, tapi juga sebagai subjek yang aktif, yang dengan penghargaan sebagai sebagai subjek, maka anak-anak juga akan lebih dapat menangkap apa yang kita berikan kepada mereka dengan lebih baik lagi. Iya, saya sering mengatakan bahwa pada dasarnya psikolog terbaik di dunia adalah para orang tua. Karena apa? Karena psikolog di dalam menilai potensi setiap anak itu kan pertama melalui observasi atau pengamatan. Orang tua mengamati putra-putrinya dari sejak lahir, sejak bayi, batita, sampai balita, dan seterusnya. Jadi mohon para orang tua peduli pada pengamatan atau observasi putra-putrinya. Kemudian kedua juga psikolog melalui wawancara, dialog kan. Nah, orang tua juga mohon betul-betul akrab dengan putra-putrinya, bersahabat ya, jadi bisa menjadi pendengar yang aktif juga sehingga kita tahu potensi mereka. Kalau misalnya ada anak yang begitu di sebelah ada suara teng ting ting tang ting ting dong ting ting, anak tertarik dan kemudian mencoba mencari sumber suaranya. Nah, mungkin dia berbakat secara musikal, senang akan nada-nada. Kalau anak nggak bisa diem, senang coret-coret misalnya, jadi jangan dimarahin, nggak boleh coret-coret. Mungkin anak itu memiliki potensi atau kecerdasan gambar, visual, spasial. Mungkin dia senang melukis, mendesain, dan sebagainya. Jadi intinya, mohon para orang tua betul-betul memberikan perhatian pada perkembangan atau perilaku putra-putri tercinta. Kalau perlu juga dengan mencatat, sehingga dengan demikian artinya dapat disimpulkan, oh anak ini potensinya A, potensinya B, potensinya C, dan seterusnya. Ya, karakter, kepribadian itu dibentuk melalui apa yang disebut sebagai pembiasaan atau conditioning, dikondisikan, dibiasakan. Jadi mulailah dengan membangun kebiasaan-kebiasaan baik setiap hari. Kebiasaan sederhana, misalnya kata-kata
ajaib, tolong, atau maaf, atau apapun juga yang kemudian membuat orang lain senang mendengarnya, maka itu adalah bagian dari kebiasaan yang baik. Dan itu dibiasakan, kebiasaan senyum, kebiasaan mengatur waktunya dengan cara yang rapi, kemudian disiplin mematuhi aturan-aturan itu juga bagian dari pembangunan karakter yang baik. Jadi akhirnya kita sering melihat ada sama-sama dua anak memiliki waktu sehari 24 jam. Tapi yang satu senang mengeluh terus, aduh kurang waktu, nggak ada waktu. Tapi yang ini penuh rasa syukur misalnya. Nah, kebiasaan penuh rasa syukur, kebiasaan selalu berpikir positif dan sebagainya, itu nanti akhirnya akan membangun sebuah karakter atau kepribadian yang lebih positif, dan ini merupakan persyaratan untuk keberhasilan di masa setelah dewasa nanti. Iya, kita harus menyadari bahwa belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan. Jadi belajar yang membuat anak gembira. Pemahaman belajar itu kan umumnya dari segi kognitif ya, mengetahui materi baru dan sebagainya. Tapi juga harus terkait dengan unsur afektif, unsur perasaan. Jadi kalau perlu juga dengan nada-nada indah, dengan senyuman, dengan nuansa belajar yang rapi, yang bersih dan sebagainya, itu akan membuat anak termotivasi untuk belajar. Misalnya anak usia dini, usia TK atau kelas 1 SD, nah belajar matematika misalnya. Itu bukan sekedar dengan datar misalnya, 2 tambah 2 berapa, 3 tambah 3 berapa. Tapi akan menyenangkan kalau ada unsur nada-nada, misalnya 2 ditambah 2 sama dengan berapa sayang, 2 tambah 4 bunda dan sebagainya. Jadi ciptakan suasana gembira. Mungkin setelah besar, setelah agak remaja belajar protozoa, porifera, Coelentera, kadang sulit kan? Mungkin dengan gambar-gambar, dengan warna-warni akan lebih mudah ditangkap. Atau mungkin pinjam lagunya Bintang Kecil, lalu dibikin definisi dari materi tadi. Protozoa, hewan bersel satu. Nah bagus, porifera apa? Porifera, hewan yang berpori. Kalau Coelentera, hewan yang berongga. Nah, cacing bahasa Latinnya apa? Cacing itu, ya vermes lah namanya. Jadi belajar adalah suatu proses yang menyenangkan, dan itu akan sangat memotivasi anak-anak belajar dengan gembira. Iya, intinya adalah suasana tetap gembira. Bahwa saat ini anak-anak dihadapkan pada situasi yang mencekam, karena biasanya bisa berlari yang gembira bersama teman-temannya, tiba-tiba di rumah terus. Nggak boleh keluar, nggak boleh menatap langit biru atau memandang pemandangannya serba hijau atau aneka warna bunga. Nah ini tentu harus difahami. Jadi mohon orang tua bisa memosisikan sebagai sahabat anak, sebagai teman dari anak, di mana anak-anak sekarang tidak bisa bertemu dengan teman-temannya. Lalu materi pelajaran juga mohon adalah berdasar pada kurikulum yang lebih ramah anak. Kurikulum sahabat anak, kurikulum darurat. Tidak harus menuntaskan kurikulum sebagaimana kurikulum dalam keadaan normal. Karena situasinya memang sangat mencekam saat ini bagi begitu banyak anak-anak. Kita mencatat misalnya dari kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada 13% anak Indonesia mengalami depresi. Nah itu karena apa? Karena tekanan-tekanan atas nama kurikulum, atas nama pendidikan. Jadi sekarang harus diubah, ayah bunda sahabat anak. Belajarnya apa? Belajar ya di rumah saat ini, tapi dalam suasana gembira, penuh kasih sayang. Materi-materi pelajaran tidak harus menuntaskan tuntutan kurikulum. Dan ini juga sudah didukung oleh surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa semua dikaitkan pada situasi masing-masing anak dan mengedepankan pada pembelajaran untuk hidup.
Jadi misalnya bagaimana tetap tahan menghadapi situasi pandemi ini, ya suasana gembira, jaga kesehatan fisik maupun kesehatan mental, kemudian hindari konflik dan sebagainya, maka suasana ini akan membuat anak-anak tetap belajar dengan gembira. Halo Kak Seto, saya Karina, ibu dari satu anak. Di sini saya mau meminta tips kepada Kak Seto mengenai bagaimana cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kecanduan gadget pada anak. Karena sekarang ini saya sedang mengalami kebingungan untuk melepas gadget dan melepas tontonan dari anak saya. Sebelumnya terima kasih untuk jawabannya ya Kak. Iya, baik. Kalau gadget saat ini memang dunia mereka, ya, karena anak-anak dulu harus ke sekolah nggak boleh pegang gadget. Sekarang dibalik, anak tidak boleh ke sekolah, harus pegang gadget. Jadi gadget boleh, tetapi ada batasnya. Diberi batas waktu sehingga tidak sepenuhnya tergantung pada gadget. Jadi misalnya boleh pegang gadget misalnya untuk pada waktu pelajaran. Setelah itu dimatikan, misalnya disimpan di almari, dikunci misalnya. Lalu anak-anak juga diberi kegiatan yang lain, kegiatan psikomotorik dengan misalnya bermain, permainan tradisional, apakah engklek, apakah gobak sodor, apa mungkin main egrang dan sebagainya, itu bisa juga. Dan juga kegiatan lain seperti menjalankan ibadah, kemudian tebak cermat dengan ayah dan bunda, kemudian mungkin semacam berpacu dalam melodi untuk bisa mengenal lagu-lagu wajib bagi setiap anak yang memang sudah harus menguasai lagu-lagu itu dan seterusnya. Jadi artinya seimbang, tidak sepenuhnya waktu untuk gadget, tapi ada saatnya gadget betul-betul dihindarkan dari kehidupan anak. Selamat siang, perkenalkan saya Weni, ibu dari satu anak. Di sini saya ingin meminta tips kepada Kak Seto, bagaimana cara yang tepat agar anak mau terbuka kepada kedua orang tua terkait dengan pendidikan. Saat ini saya dan suami saya masih aktif dalam bekerja. Mohon untuk pendapatnya Kak Seto. Terima kasih. Iya, memang pada saat ayah dan bunda bekerja harus ada semacam pengganti ayah dan bunda. Mungkin ada paman atau tante atau om, mungkin siapa tahu juga ada nenek atau kakek yang masih bisa juga melakukan kegiatan belajar bersama dengan cucu-cucu tercinta ini. Tapi intinya adalah tidak ada kekerasan, tidak ada penekanan pada target-target dan sebagainya, tapi upayakan bahwa belajar tetap merupakan hal yang menyenangkan bagi setiap anak-anak. Saya ibu dengan satu anak. Saya mau bertanya, sebentar lagi kan ada wacana bahwa sekolah akan melakukan tatap muka. Lalu persiapan apa saja yang harus dilakukan orang tua juga anak? Terima kasih. Ya, persiapan oleh orang tua artinya anak dibekali dengan makanan untuk saat anak akan mengonsumsi di sekolah, karena biasanya kantin sekolah dilarang untuk dibuka untuk menjaga kesehatan bersama. Kemudian juga diberi masker, kemudian juga pesan-pesan dan mungkin pemantauan. Misalnya setelah sampai di sekolah, kalau misalnya bisa dipantau dengan handphone juga dipantau, atau kadang-kadang juga diantar sendiri oleh para orang tua. Kemudian untuk anak-anak, ya persiapan melatih diri untuk menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Misalnya latihan memakai masker, tidak mudah dilepas, tidak tergoda untuk saling tukar-menukar masker dengan teman-temannya misalnya. Masker kamu bagus, pinjam dong. Nah, itu juga diingat betul-betul oleh anak-anak untuk tidak melakukan itu, dan kemudian fokus pada pelajaran, dan setelah itu segera pulang kembali ke rumah. Iya, memang
menuntut anak-anak sebagai penurut adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan saat ini. Jadi intinya anak mandiri dan bisa bekerja sama. Jadi orang tua juga menumbuhkan bentuk kerjasama ini di dalam hal-hal yang menyangkut pendidikan dan mungkin aspek-aspek kebiasaan, perilaku anak dan sebagainya. Salah satu cara adalah membiasakan ada semacam rapat keluarga. Jadi saling berdialog. Jadi hal-hal ini dipecahkan bersama. Tidak, kamu harus begini juga tidak. Tapi anak juga tidak boleh egois, enggak, aku nggak mau dan sebagainya. Jadi ada win-win solution, dicapai satu titik di tengah sebagai kesepakatan bersama. Iya, kalau biasa rapat keluarga, ya, sedang semacam sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah begitu. Jadi semua berdialog. Jadi kita tegaskan apa-apa yang boleh dan apa-apa yang tidak boleh. Lalu kita juga tegaskan sanksinya apa kalau melanggar kesepakatan. Jadi pada saat anak kemudian misalnya melanggar kesepakatan, ya kita dengan tenang. Waktu itu kan janji kan bahwa tidak akan begini-begini misalnya. Waktu janji bangun pagi langsung apa misalnya, kalau yang muslim ya sholat subuh, kemudian juga persiapan untuk mandi, lalu makan pagi, setelah itu akan belajar bersama dan sebagainya. Jadi semua diatur melalui dialog dari hati ke hati, sehingga pada saat anak melakukan pelanggaran diingatkan bahwa ini sudah melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Ya, prinsip reward and punishment atau hadiah dan hukuman itu adalah salah satu prinsip dalam ilmu psikologi yang memang perlu diterapkan pada anak. Tapi pemahaman reward, hadiah, kan tidak harus selalu diberikan permen atau coklat atau nanti kalau ini dihadiahi handphone, tidak kan? Tapi acungan jempol, senyuman, pelukan, itu sudah hadiah. Anak merasa bangga. Nah, hukuman juga tidak harus selalu dibentak, dicubit, dipukul dan sebagainya. Tidak kan? Tapi misalnya biasanya senyum, tiba-tiba ayah kelihatan kecewa dengan tidak. Dengan begitu anak merasa ada suatu sebagai punishment. Maka anak akan segera menghentikan perilaku yang menyimpang tadi. Jadi intinya bahwa hukuman tidak harus selalu dengan kekerasan, tapi ketegasan, sikap yang tegas mengacu pada komitmen yang sudah disepakati bersama-sama. Iya, para ayah dan bunda, para orang tua seluruh pelosok tanah air, marilah kita tetap memosisikan sebagai sahabat anak. Ayah, bunda, sahabat anak. Artinya dengan nilai-nilai persahabatan, kita bangun suatu suasana pendidikan yang ramah anak. Yang sudah menjadi kesepakatan bangsa kita untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak. Kabupaten atau kota layak anak menuju ke idola Indonesia yang layak anak. Dengan cara yang penuh dengan keramah tamahan, penuh dengan nuansa perlindungan, maka anak-anak juga akan berkembang lebih optimal menjadi manusia-manusia unggul di masa depan karena pendidikan yang ramah anak. Ibaratnya, anak terlindungi, Indonesia maju. Sobat 7, sekarang sudah lebih paham kan bagaimana cara kita mendidik anak? Selamat Hari Pendidikan Nasional. Sampai jumpa.